Halo semuanya, kini kita akan melanjutkan materi dengan Facebook Funnel. Funnel itu apa sebenarnya? Nah, sebelum kita mulai beriklan, Anda perlu membangun funnel. Jangan hanya buat iklan, tujuannya untuk beriklan. Agar ada penjualan, Anda perlu membuat funnel, yaitu langkah demi langkah, sehingga customer yang darinya tidak kenal dengan produk Anda, akhirnya tahu dengan produk Anda, berinteraksi dengan akun Facebook dan Instagram Anda, kemudian pada akhirnya dia akan tertarik dan membeli produk serta layanan Anda. Dan itu bukan perjalanan yang singkat. Bukan hanya satu kali penawaran dan itu bisa terjadi. Cukup bukan cukup panjang, tetapi cukup perlu perhatian Anda, sehingga Anda tidak sedang buat iklan yang pada akhirnya boncos. Pada akhirnya gagal total. Mungkin boncos ada, tetapi harus sampai ke terakhir, yaitu terjadi sales, terjadi penjualan. Nah, itu tujuannya kita membangun funnel. Funnel itu sebenarnya kalau digambarkan, funnel itu, oke ya, funnel itu adalah seperti corong, ya. Dia corong dari orang cuma melihat saja, orang cuma lihat. Kemudian nanti orang tertarik. Di sini dia sudah tertarik. Lalu dia akan chat, ya, dia akan chat. Lalu di sini dia akan chat, lebih sedikit lagi. Dan paling sedikit adalah ketika di sini terjadi apa? Sales atau penjualan. Ini yang ingin kita raih dengan funnel yang jelas. Jangan hanya buat iklan asal iklan saja. Oke. Ini adalah marketing funnel yang digunakan di Guma Media maupun juga untuk klien-klien Guma Media. Ini jelas bukan satu kali kami langsung buat funnel seperti ini, beberapa kali, dan juga kami dapatkan materi juga, kami juga belajar dari berbagai digital marketer yang sudah ada dan sudah berhasil. Ini adalah funnel yang sangat bagus. Kami menyebutnya ini funnel yang sangat engaging. Bagi kami engagement itu sangat penting. Turun ke bawah, sales selalu lebih besar ketika di atas, funnel yang paling atas, itu adalah brand engagement. Bukan hanya sekedar awareness. Nah, ketika Anda membangun iklan untuk brand engagement, Anda perlu membuat action-nya. Action itu apa yang dilakukan di funnel ini. Post engaging and shareable content. Buat post yang engaging. Post yang mengundang orang untuk like, untuk komentar, untuk share. Contohnya video. Video itu paling bagus. Video, how to atau infografik. How to itu berarti adalah konten-konten yang memberikan step by step, langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Berkaitan dengan bisnis Anda. Ya. Kalau Anda tentang jasa traveling, berarti mungkin Anda bisa berikan video how to tentang bagaimana packing, bagaimana menyusun budget liburan ke luar negeri, liburan ke Raja Ampat. Kalau Anda jualan produk, apapun itu, baju, restoran, makanan, Anda jual vacuum cleaner, jual apapun, lemari, fashion, gitu ya, kebutuhan rumah tangga, Anda bisa buat video tentang tips dan trik. Strategi-strategi, cara-cara biar rumah itu rapi, desain interior itu bagus, biar kita mengenakan fashion yang nyaman ketika bekerja, gitu ya. Atau Anda menjual produk-produk yang brick and mortar. Brick and mortar itu yang kebutuhan yang cukup luas, gitu ya, termasuk seperti kebutuhan untuk bahan bangunan. Nah, Anda bisa memberikan video tentang bagaimana Anda menghandle barang-barang, bagaimana Anda menunjukkan kualitas-kualitas semen yang Anda punya, atau Anda klinik, atau Anda jasa kecantikan, makeup artist. Jelaskan proses Anda di belakang seperti apa. Jangan takut orang mencuri ilmu, tidak ada masalah. Karena kenapa? Anda sedang membangun brand Anda sebagai seorang expert, sebagai orang yang tahu apa yang Anda jual. Itu penting. Kalau Anda bisa membangun brand, engagement, bukan hanya sekedar awareness, ya, videonya harus cukup menarik, call to action-nya bagus ya. Goalnya adalah kita untuk attract. Buat orang itu, ya ada rasa-rasa attraction, ya belum interest, tapi dia sudah attraction. Atau infografik, ini juga sering digunakan di Guma Media maupun klien kami yang lain. Infografik itu tentang fakta-fakta, Anda ambil dari artikel, tapi Anda buat jadi gambar, sehingga dia menarik. Sehingga dia ketika orang melihat itu, oh jelas gitu, melihatnya sekali lihat aja 3 detik, 4 detik, dia sudah tahu fakta apa yang ingin diangkat. Nah, ingat di sini Anda harus punya CTA yang menarik. Di sini kata kuncinya CTA. Yuk like, yuk share, yuk tag, yuk komen. Ajak orang komen, ajak orang share, ajak orang untuk like. Oke? Nah, setelah itu, Anda akan turun ke funnel berikutnya yang kita sebut funnel F2. Tadi yang brand engagement kita kasih nama F1. Itu biar kita mudah. Jadi nanti saya akan berikan tugas dalam bentuk F1, F2, F3, F4. Nah, itu Anda perlu jalankan.
F2 ini adalah lead magnet. Ya, ini salah tulisan, lead magnet. Lead magnet itu apa? Anda berusaha mendapatkan leads. Leads itu kita bisa dapatkan, yang disebut leads kalau dia sudah meninggalkan email atau nomor. Oke? Jadi kalau dia tinggalkan email atau nomor, dia sudah jadi leads kita. Kita bisa follow up, kita bisa berikan promosi dan sebagainya. Bukannya iklan bisa melakukan itu? Ya, iklan retargeting bisa. Tapi ketika seseorang meninggalkan email atau nomor, Anda bisa kapanpun, tanpa budget iklan, retargeting untuk langsung ngirim offer atau promosi ke orang tersebut. Nah, ini loh. Orang mengira iklan tuh harus jalan, terus nggak juga. Kalau Anda berhasil di F2, Traffic and Leads, Anda berhasil dapatkan leads, gratis, ngirim WhatsApp gratis, ya cuma bayar kuota data, tanpa buat iklan retargeting lagi. Nah, untuk yang ini, dia agak tricky. Anda harus buat lead magnet. Lead magnet itu konten, tapi dia sesuatu konten yang bisa kita download, kita konsumsi khusus untuk target kita. Biasanya kita untuk klien maupun untuk Bunga Media, kita tawarkan PDF, report, atau guidance. Beda dengan di atas, guidance-nya beda. Jadi kalau yang ini, dia tuh harus lengkap, harus bagus, dan sangat valuable. Di sini ya, kata kuncinya adalah valuable. Harus berharga. Berharga. Sehingga orang mau meninggalkan email, meninggalkan nomor HP untuk download resource, sumber lead magnet dari bisnis Anda. Contoh, kalau Anda jualan baju, Anda bisa kasih suatu panduan misalnya, panduan desain baju. Panduan desain menggunakan tools gratisan misalnya. Jadi, berikan sesuatu yang, oh ini desain gitu. Terus, nanti di terakhir Anda bilang, di dalam lead magnet, kalau seandainya dia PDF gitu ya, mereka download, di terakhir berikan dia, di sini jangan lupa, di sini ada offer juga di dalam lead magnet. Contoh, Anda sudah ajarkan mereka untuk desain baju gitu ya, keren, bagus. Langsung di halaman terakhir, Anda mau cetak bajunya berapa, bahannya berapa, langsung hubungi kami, kontak kami di sini, dapatkan diskon 10% dengan kode tertentu yang hanya ada di dalam PDF itu, tidak ada di tempat lain. Anda jualan jasa, maka Anda berikan suatu tips dan trik yang berkaitan dengan jasa Anda, jasa agent, jasa digital marketing, jasa desain. Kalau Anda jualan kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan brick and mortar, seperti kebutuhan tadi ya, bahan bangunan. Nah, yang Anda bisa berikan PDF-nya adalah misalnya Anda berikan strategi, jelas beberapa halaman yang panjang ya, strategi bagaimana mau renovasi rumah, mau renovasi apartemen, bagaimana cara mendapatkan barang-barang bahan bangunan itu dengan terbaik. Kalau Anda jasa pelatihan, tawarkan tips dan trik strategi bagaimana Anda bisa, jadi Anda bisa berikan seperti 10%, 20% materi pelatihan Anda dalam lead magnet tersebut. Tidak semuanya. Ingin tahu lebih lanjut, langsung daftar saja pelatihan kami. Ingin tahu lebih lanjut untuk mendapatkan harga terbaik, hubungi vendor kami, hubungi supplier kami. Seperti itu. Itu lead magnet. Lead magnet, seperti biasa kalau Anda sudah tahu, adalah hasil retargeting dari atas. Ya, saya sebut RT aja. RT itu retargeting. Jangan buat post lead magnet untuk orang yang bahkan tidak kenal dengan brand Anda. Kalau dia belum pernah engage di F1, jangan tawarkan lead magnet. Kenapa? Karena dia hanya, oh ada suatu brand, terus dia download lead magnetnya. Ya, dia nggak akan tertarik. Tapi kalau dia sudah pernah engage, dia sudah tahu siapa Anda, maka ketika dia download lead magnet, itu makin teringat dalam memori dia. Ingat, untuk menaikkan trust, gunakan memori. Oke? Nah, terus, kalau dia udah download lead magnet, Anda bisa langsung kirim offer lewat WhatsApp atau email. Cuman, orang Indonesia kan kalau dapat tawaran kayak gitu tidak terlalu tertarik. Nah, attack lagi. Orang-orang yang sudah download ini kita attack lagi dengan iklan F3. Tujuannya conversion. Action-nya apa? Di sini ada action yang tidak berkaitan dengan iklan, yaitu Anda tawarkan newsletter atau mini course atau free consultation. Jadi, ini bisa iklan, bisa juga Anda sudah menggunakan email atau WhatsApp di atas. Jadi saya berikan guidance bukan hanya iklan ya. Anda kirimkan, kita ada jasa konsultasi gratis nih, mau renovasi rumah, mau desain baju, mau buat baju untuk kantor, baju untuk bepergian, baju untuk satu keluarga, jasa traveling, jasa pelatihan, kita berikan jasa konsultasi gratis. Itu iklan di tahap conversion. Terakhirnya, Anda langsung sales, jual. Kalau dia tertarik dengan ini, langsung tawarkan offer. Nah, bisa juga iklan yang promosional konten. Langsung iklannya adalah promosi. Langsung ada diskon gitu ya. Ini bisa diskon
Dan diskonnya ingat, selalu kasih batas waktu. Jadi diskon batas waktu. Nah, dengan begitu bakal tenang. Anda tahu bahwa iklannya juga terbatas waktunya, diskonnya juga terbatas berdasarkan iklan itu berjalan. Misalnya seminggu dari sejak iklan berjalan. Berikan tanggal yang jelas dalam visualnya nanti atau dalam caption iklannya. Oke ya. Lalu sales. Di sini langsung sales. Turun ke F4 kita dapat new customer. Jangan lupa Anda follow up lagi. Kalau dia ada pertanyaan, jawab, continue to offer value, berikan layanan after sales yang bagus. Sehingga nanti apa dia akan rekomendasikan ke orang lain, dan dia juga akan beli lagi dan beli lagi. Ini marketing funnel. Saya ingat ya, F1 brand engagement. F2 kita kasih lead magnet. Kita kasih sesuatu yang buat mereka meninggalkan nomor atau email. F3 conversion. Kita bisa pakai hasil dari F2 tanpa perlu jalankan iklan atau langsung jalankan iklan, tapi khusus bagi mereka yang sudah pernah berinteraksi di traffic and leads di F2 dan seterusnya. Ingat, jangan lagi jualan conversion untuk F1. Kalau F1 kan audiensnya besar sekali. Budget kita bisa mahal juga. Dan belum tentu dia tertarik untuk convert ya. Tertarik untuk sales, untuk beli, untuk buying. Belum tentu. Karena itu selalu retargeting. Dan ingat, saya juga mengajarkan Anda, kalau Anda sudah dapat leads itu di follow up. Seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Ya, biar dia tidak lupa dengan brand Anda. Nah, intinya dari funnel ini, kita bangunnya dari F1 sampai F4 ini dari cold, dari dingin, jadi hot. Di tengah ini warm, hangat. Jadi dari dia dingin, dia tidak tahu brand Anda. Kemudian warm, dia berinteraksi, dan hot, akhirnya dia beli. Nah, ingat, leads itu membeli karena ada proses internal dalam pikiran dan perasaan. Dia sudah pernah berinteraksi, 3 hari kemudian, kita tampil lagi. Jadi, pastikan dengan iklan, Anda tampil di saat-saat yang tepat. Kalaupun Anda sudah punya leads, Anda kirim email atau WhatsApp, bisa saja cuma di-read atau di-block. Bener ya? Bisa di-block, bisa di-read, atau langsung di-delete. Tapi iklan, dia akan bisa tampil di saat-saat yang tepat. Karena itu retargeting adalah kunci dalam funnel. Anda harus ngerti sistem retargeting. Yang akan kita pelajari sebentar lagi di beberapa video ke depan. Oke ya? Mulai dari funnel yang sederhana. Nah, perhatikan bahwa ketika membangun funnel, bisa saja ujungnya bukan hanya penjualan, tetapi bisa juga yang lain. Misalnya Anda memang bangun funnel 1, 2, 3, tujuan terakhir itu dia cuma langganan newsletter. Kenapa? Karena Anda perusahaan media. Kalau Anda perusahaan konsultasi, konsultan dan training, ujungnya mungkin adalah ikut WA group, ikut FB group, atau ikut event atau seminar. Kami pernah punya klien, itu seorang perencana keuangan. Dia akuntansi, punya certified accountant. Tujuan dia adalah orang datang event atau seminar, atau dia memang konsultasi. Jadi belum sales dulu. Dia datang event, seminar, ya itu sales juga kan, atau seminarnya gratis, dia akhir semua orang jadi klien dia. Gitu ya. Wah, memang tidak terlalu banyak dari yang seminar itu, mungkin cuma sekitar 5% yang akhirnya jadi klien. Sistemnya kontrak putus ya. Tapi dia berjalan gitu. Pertama bangun dulu funnelnya. Ujung funnelnya apa? Kalau Anda kebanyakan penjualan, oke, penjualan. Atau murni, memang Anda bangun hanya untuk branding. Ada sesuatu yang Anda siapkan, tujuannya branding. Ini apa? Misalnya Anda adalah influencer. Anda pengen jadi influencer yang kuat, yang brandnya sangat tertanam bahwa saya adalah expert di bidang tambang. Saya expert di bidang IT. Saya expert di bidang digital marketing. Anda bangun iklan, tujuannya hanya untuk murni branding Anda. Oke ya? Oke. Nah, perhatikan, tidak banyak pengusaha, bahkan klien kami juga sama, bisnis online, itu yang dari 0 sampai penjualan tuh dengan satu funnel. Nah, tapi kita kompres. Kita bilang ini, Anda bisa bangun fokus dulu pada satu tahap funnel, di dalamnya kita bangun funnel lagi. Atau, kita selesaikan 2 tahap awal, baru lanjut ke funnel berikutnya. Jadi, kita akan fokus di tahap ini. Brand engagement, traffic, dan leads. Sepanjang kelas ini sampai terakhir. Kalau udah conversion, itu harus Anda yang bangun sendiri. Nah, kejelasan dan retargeting sangat penting. Jadi setelah brand engagement, Anda traffic and leads, setelah itu Anda mau ngapain, conversion atau bagaimana, itu Anda harus bangun strateginya. Kami akan bantu dengan konsultasi. Hanya itu aja. Ya, Anda harus. Tapi kita akan tuntun step by step sampai Anda membangun iklan yang traffic dan leads. Oke. A/B testing. Anda ingin menjalankan satu iklan, lihat hasilnya, jalankan lagi. Anda bisa kecewa. Bagaimana kalau kita jalankan 4-5 iklan sekaligus? Tapi apa? Dengan testing. Tujuannya untuk melihat elemen atau komponen mana yang paling memberikan hasil dan dampak. Contoh,
Anda pengen uji gambar atau video, mana yang lebih bagus hasilnya, mana yang meningkatkan engagement, copywriting, kreatif, headline-nya seperti apa yang bagus. Atau Anda memang ingin split testing, ya, testing audience. Iklannya sama persis, tapi audiensnya beda. Mana yang lebih menghasilkan? Berarti audiens yang satu tutup, audiens yang kedua yang kita pakai. Lokasi, mana yang lebih menghasilkan? Periode dan waktu kapan Anda jadwalkan? Placement, di Instagram, di Facebook, atau di audience network yang menghasilkan paling banyak sales, paling banyak engagement, paling banyak leads. Lalu lead magnet apa yang bagus? PDF kah? Atau saya kasih video? Atau saya kasih jasa konsultasi gratis kah? Yang menghasilkan lebih banyak sales bagi saya. Nah, itu namanya testing. Kita bisa pakai? Bisa. Otomatis kita akan atur di dalamnya. Oke. Pertama, ini adalah tugas Anda. Anda membangun iklan F1. Anda tulis tipenya apa. Anda gunakan ini nanti ya. Tipenya apa. Misalnya, video, carousel, carousel image, video, dan sebagainya. Caption, bangun caption. Goalnya apa? Like, comment, share. Saya rasa tiga-tiganya. Audience, bangun audiensnya pakai yang mana. Budget total. Nah, untuk budget total, kita selalu punya angka di brand engagement, selalu pakai 50.000 per hari. Oke? Tidak lebih, tidak kurang. Lebih boleh sebenarnya, tapi kami tidak sarankan. Kurang dari 50.000, performa iklan nggak akan terlalu bagus. Oke ya? Kemudian periode, jalannya kapan, dan timing. Nah, perhatikan, ketika untuk catatan khusus timing, ketika Anda setup iklan, itu minimal 2 hari sebelum tanggal peluncuran diinginkan. Karena ada waktu review. Misal, Anda mau jalankan iklan tanggal 10. Berarti Anda harus setup iklan tuh tanggal 8. Kenapa? Karena setelah Anda luncurkan iklan, dia tidak langsung meluncur. Ada masa review. Masa review itu bisa lama. Hanya beberapa jam sampai 2 hari, bahkan seminggu. Nah, tapi rata-rata 2 hari biasanya bagus ya. Kalau iklan ini tidak berbau sara, tidak ada masalah. Jadi, Anda luncurkan iklan tanggal 8, atau lebih baik tanggal 7, untuk tanggal 10. Jalan ke depan. Sekali lagi, kalau untuk budget 50.000 per hari, ini adalah budget yang terbaik. Di bawah 50.000, dia akan underperform, performanya tidak bagus. Di atas 50.000 tidak banyak perubahan, apalagi budget kan mahal ya. 50.000 untuk brand engagement, jalankan antara 1 sampai 3 hari. Anda pilih tanggal 10, berarti dia jalan 10, 11, 12, kayak gitu ya. Atau cuma satu hari aja. Anda langsung jalankan. Nah, ingat, kalau Anda pakai Facebook, Anda bisa langsung bangun beberapa iklan. Budgetnya 50.000 per hari. Jadi, misalnya Anda bangun 3 iklan, ya udah 50.000 per hari. Dia akan bagi iklan itu berarti dapat sekitar 15 ribuan nih, 15 ribu per hari. Langsung. Jadi Anda nggak perlu ngatur budget per iklan. Nanti Anda ngatur budgetnya sekali untuk beberapa iklan. Nanti di materi berikutnya, struktur Facebook Ads Anda akan tahu. Itu F1. Kemudian bangun untuk F2. Di sini yang paling penting, Anda harus tentukan lead magnetnya apa. Video, jasa konsultasi kah, atau PDF. Ya, captionnya Anda atur. Goals-nya mereka ninggalin WA number, WhatsApp number, atau email. Audiensnya, nah kita selalu pakai audience. Di F2 kita selalu pakai custom audience, tidak lagi pakai core audience. Kalau tadi di F1 adalah core audience yang sudah kita catat dari Facebook Audience Insight. Di F2 Anda pakai custom audience, tidak lagi core. Ya. Apakah itu audiens hasil dari iklan sebelumnya yang F1 atau hasil interaksi yang sudah ada. Nah itu kita akan catat ya. Sistem akan mencatat, kita tinggal pakai. Budget total untuk lead magnet sama, 50.000 per hari. Nah, kalau untuk lead magnet, Anda bisa jalankan dia 1-3 hari. Ini untuk awal ya. Kalau di Gema Media biasanya, brand engagement, itu jalannya lama, gitu ya, bisa seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, 2 bulan. Tapi untuk lead magnet kita jalankan di tengah-tengah. Jadi kita beberapa kali. Misalnya F1 itu berjalan 1 bulan. Nanti di tengah itu kita jalankan iklan traffic and leads yang lead magnet itu 3 kali. Tapi cuma 2 hari di tengah. Kayak gitu. Jadi kesempatan terbatas. Dengan begitu kita tahu benar-benar orangnya bagus. Nah sekali lagi, kalau Anda pakai Facebook, Anda bisa langsung jalankan beberapa macam iklan sekaligus dengan budget total 50.000 per hari. Nah, seru kan? Oke. Untuk membantu Anda membuat iklan, sekali lagi, kita berikan catatan tentang timing. Nah, Anda punya yang namanya Instagram Insight untuk setiap akun Instagram. Tapi kalau beriklan kan luas. Kita beriklan tidak hanya untuk followers kita kan, untuk orang di luar sana. Ini dari letter.com. Ini adalah jadwal iklan yang jadwal secara global tapi ya. Orang-orang paling aktif. Contoh, di hari Senin, orang-orang itu paling aktif jam 6 pagi, jam 10 pagi, dan jam 10 malam. Nah, ini hanya untuk patokan kepada Anda.
bahwa nanti ketika mengatur timing Anda harus buat ya, itu seperti apa Anda isi. Oke? Itu aja dari saya catatan tentang timing. Silakan Anda susun untuk F1 dan F2. Ya, kita akan bahas di dalam grup kelas. Sampai jumpa lagi.